warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi. Sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Pada bab kedua, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks eksposisi, tujuan teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, dan jenis-jenis teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Dari pengertian itu, kita memperoleh kata kunci teks eksposisi, yaitu menjelaskan informasi. Tujuan penulisan teks eksposisi yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta sebenarnya agar menambah wawasan atau pandangan pembaca. Ciri-ciri teks eksposisi dibagi menjadi 4. Yang pertama, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas. Yang kedua, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau bersifat faktual. Ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang keempat, teks eksposisi bersifat objektif atau sesuai kebenaran dan tidak memihak atau netral. Jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama adalah eksposisi definisi. Eksposisi ini menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberi penjelasan dengan batasan makna. Yang kedua, eksposisi identifikasi, yaitu berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek. Ketiga, eksposisi perbandingan, membandingkan antara satu dengan yang lain menjadi ciri dari teks eksposisi ini. Dengan cara demikian, pembahasan suatu persoalan akan lebih jelas daripada hanya dengan berfokus pada persoalan itu sendiri. Keempat, eksposisi ilustrasi. Eksposisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Penggambaran ini melihat kesamaan sifat dari topik yang satu ke topik yang lain dengan ciri-ciri biasanya terdapat konjungsi seperti atau bagaikan dan nomina ibarat. Kelima, eksposisi klarifikasi. Eksposisi ini berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Terdapat dua pola, menyeragamkan ke dalam satu kelompok atau memisahkan ke kelompok lain. Oleh karena itu, dalam membuat teks eksposisi ini dibutuhkan dasar pengklarifikasian yang jelas. 6. Eksposisi analisis. Eksposisi ini berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap sehat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum